Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Komaladewi. Bisa kalian panggil Ibu Rahma. Saya merupakan mahasiswa PKL dari Universitas Negeri Jakarta. Dan di sini saya akan membantu Ibu Fiut dalam mengajarkan kalian mata pelajaran kimia. Nah, sebelumnya dengan Ibu Fiut pasti sudah dijelaskan tentang hidrokarbon dan tata nama alkana, alkena, dan alkuna. Nah, kilas balik, hidrokarbon memiliki dua jenis, yaitu hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tidak jenuh. Nah, pada hidrokarbon jenuh terdapat senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rantai karbonnya tunggal, yaitu alkana. Nah, sedangkan di hidrokarbon tidak jenuh, senyawa hidrokarbonnya itu memiliki ikatan rantai karbon rangkap, atau bisa kita sebut alkena dan alkuna. Nah, dan untuk tata nama sendiri pasti kalian sudah diberikan materi dan tugas oleh Ibu Fiut untuk mengerjakannya kan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi-reaksi yang terjadi pada hidrokarbon. Nah, yang kita tahu reaksi yang terjadi pada hidrokarbon itu ada reaksi pembakaran, substitusi, reaksi adisi, dan reaksi eliminasi. Nah, tapi di sini saya akan membahas tentang reaksi pembakaran. Nah, sebelumnya uh, reaksi pembakaran akan terjadi ketika senyawa hidrokarbon bereaksi dengan oksigen. Jadi semua senyawa hidrokarbon akan mengalami reaksi pembakaran jika bereaksi dengan oksigen. Nah, bisa ditulis CX HY plus O2. Nah, reaksi pembakaran itu terdapat dua jenis, yaitu reaksi pembakaran sempurna dan reaksi pembakaran tidak sempurna. Nah, kenapa bisa terdapat dua jenis? Saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Nah, pada reaksi pembakaran sempurna itu terjadi ketika senyawa hidrokarbon akan terbakar sempurna oleh oksigen dan akan menghasilkan produk yaitu gas karbon dioksida dan uap air atau H2O. Nah, di sini bisa kita lihat di contohnya itu ada 2C8H18 yaitu oktana bereaksi dengan 25O2 dengan oksigen akan menghasilkan 16 karbon dioksida dan 18 uap air. Nah, di sini merupakan hasil sempurna dari reaksi pembakaran gitu. Nah, kemudian di sini ada reaksi pembakaran tidak sempurna. Kenapa bisa tidak sempurna? Karena pada reaksi pembakaran tersebut terdapat kekurangan oksigen yang seharusnya reaksi pembakaran memerlukan sekian oksigen, tapi yang tersedia hanya setengah dari yang dibutuhkan gitu. Nah, dalam proses reaksi ini akan menghasilkan produk yaitu gas karbon monoksida dan uap air. Nah, contohnya di sini juga ada oktana C8H18 akan bereaksi dengan oksigen dan akan menghasilkan karbon monoksida dan H2O. Nah, pada reaksi pembakaran, selain dihasilkan karbon dioksida dan karbon monoksida, pada reaksi pembakaran akan dihasilkan partikulat karbon. Tuh. Contohnya itu pada saat pembakaran sampah, pastinya tidak hanya asap yang membumbung ke atas, tetapi ada serpihan-serpihan seperti kertas atau serbuk kayu itu yang membawa partikulat-partikulat karbon ke udara gitu. Jadi tercampur ke udara. Nah, pastinya produk yang dihasilkan memiliki manfaat dan kerugian yang didampakkannya. Nah, di sini merupakan kerugian atau dampak
negatif yang ditimbulkan oleh produk yang dihasilkan oleh reaksi pembakaran sebelumnya. Nah, pada karbon dioksida itu dapat menyebabkan efek rumah kaca. Kalian tahu sendiri, efek rumah kaca itu dapat menyebabkan penipisan lapisan ozon. Jadi, akan menyebabkan global warming atau pemanasan global yang menyebabkan matahari langsung masuk ke dalam bumi tanpa disaring dulu atau diserap dulu oleh atmosfer. Nah, kemudian pada karbon monoksida, karbon monoksida dapat berikatan dengan hemoglobin sehingga dapat menurunkan fungsi dari hemoglobin tersebut dalam darah. Nah, seharusnya yang diikat itu kan oksigen, bukan karbon monoksida. Nah, jadi karbon monoksida itu menurunkan fungsi dari hemoglobin tersebut. Nah, kemudian tadi partikulat karbon. Nah, partikulat karbon itu bentuknya seperti debu-debu halus, jadi tidak terlihat gitu, dan sudah bercampur dengan udara. Nah, itu dapat mengganggu fungsi alat pernafasan. Jadi kita bisa sesak atau bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain pada saluran pernafasan. Nah, Uh, sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Uh, Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila saya ada kesalahan kata atau kurang penjelasannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.